Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku beriman, di video kali ini akan kita bahas tentang kisah perempuan yang berzikir selama bulan Rajab dan dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung kita sedang memasuki dalam bulan Rajab, bulan pembukaan atas 5 bulan yang istimewa, yaitu Rajab dan bulan-bulan seterusnya, termasuk bulan Ramadan, maka alangkah baiknya kita akan memberikan kisah-kisah termotivasi agar kita giat dalam menunaikan ibadah kita beramal saleh selama bulan Rajab ini. Maka akan kita bacakan satu kisah, yaitu tentang seorang perempuan yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan Rajab, sehingga dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Silakan simak video ini sampai dengan tuntas agar tidak salah paham. Bulan Rajab sangat disayangkan jika dilewatkan begitu saja tanpa melakukan banyak ibadah, karena merupakan bulan yang mulia. Untuk memperoleh semangat beribadah di bulan ini, maka simak kisah seorang yang istiqamah berzikir pada bulan Rajab berikut ini. Kisah ini kami kutip dari buku Kisah Inspiratif untuk Anak Muslim oleh Aryani Syurfah, berdasarkan dari kitab Mukhasyafatul Qulub yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Dikisahkan seorang perempuan beribadah di Baitul Maqdis. Selama bulan Rajab, ia selalu berzikir dan membaca surah Al-Ikhlas hingga sebanyak 12.000 kali. Perempuan tersebut membaca surah Al-Ikhlas yang berjumlah 4 ayat itu secara istiqamah sembari menggunakan mantel yang terbuat dari wol bulu kambing. Penggunaan mantel tersebut sebagai tanda bahwa perempuan tersebut sangat mengagungkan bulan Rajab sebagai bulan yang mulia, sehingga pakaian yang digunakan pun haruslah pakaian yang bagus. Hingga suatu hari, perempuan tersebut mengalami sakit keras dan sebelum ajalnya menjemputnya, ia berwasiat kepada anak laki-lakinya. Ia menyampaikan untuk dikafani dan dikuburkan dengan kain yang selalu ia pakai untuk berzikir semasa hidupnya. Akhirnya perempuan tersebut meninggal dunia setelah sakit keras. Namun anak laki-laki yang tersebut tidak memakaikan kain seperti yang ada pada wasiat sang ibunya. Anaknya malah mengkafaninya dengan kain yang paling mahal, bukan kain yang selalu ia pakai untuk berzikir. Hingga setelah kematian ibunya, pada suatu malam sang anak memimpikan bahwa ibunya marah karena wasiatnya tidak dilaksanakan. Dalam mimpi tersebut ibunya berkata, "Wahai anakku, aku tidak ridho kepadamu karena kamu tidak melaksanakan wasiatku." Setelah bermimpi, sang anak kemudian langsung menyadari kesalahannya, lalu segera datang ke makam ibunya. Dia menggali kembali kuburan sang ibunya. Ia mendapati hal yang sangat mengejutkan dirinya. Jenazah sang ibunya itu tidak ada di dalam liang lahat tersebut. Sang anak merasa kebingungan dan takut jika hal tersebut terjadi akibat ia lupa melaksanakan apa yang menjadi wasiat dari sang ibu kepadanya. Seketika terdengar suara mengatakan, "Tidakkah engkau tahu bahwa barang siapa yang taat dan beribadah kepada kami di bulan Rajab, maka dia tidak akan kami tinggalkan sendirian di dalam kuburnya?" Setelah mendengar suara tersebut, sang anak kembali pulang ke rumahnya dengan hati yang gelisah dan juga hati yang penuh kegembiraan. Satu sisi dia gelisah karena tidak melaksanakan perintah ataupun wasiat ibunya. Di sisi lain, dia begitu bahagia karena ibunya telah ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat kebahagiaan, kemuliaan, karena amalan yang telah dia perbuatkan, yaitu memuliakan bulan Rajab dengan berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku semua, hal tersebut menunjukkan bahwa sang ibu telah diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena zikir yang ia kerjakan secara istiqomah selama bulan Rajab. Kisah yang kedua, kisah tentang cerita Sayyidina Ali memuliakan nenek Nasrani.
Seperti digambarkan di dalam kitab Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar, yakni pada halaman awal. Cerita ini diangkat berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW perihal kasih sayang Allah kepada makhluknya yang telah menginjak usia lanjut. Suatu hari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bergegas menuju masjid untuk mengejar salat subuh berjamaah. Di tengah perjalanan ia terhalang oleh seorang lansia yang berjalan begitu lambat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidak mendahuluinya karena memuliakan ketuaan dan uban pada orang lansia semata. Sayyidina Ali tetap berjalan perlahan di belakang lansia tersebut hingga matahari hampir terbit yang menandai habisnya waktu sholat subuh. Tetapi betapa terkejutnya Sayyidina Ali ketika lansia tersebut tidak memasuki ke pekarangan masjid saat di dekat pintu masjid. Di situ Sayyidina Ali tahu bahwa lansia tersebut adalah beragama seorang Nasrani. Ketika memasuki masjid, Sayyidina Ali mendapati Rasulullah sedang rukuk sehingga ia dapat mengejar rakaat subuh. Ternyata Rasulullah SAW sudah melakukan rukuk selama 2 kali lamanya rukuk. Wahai Rasulullah, kau menambah durasi rukuk yang belum pernah kau lakukan sebelumnya, tanya para sahabat seusai sholat berjamaah bersama Rasulullah. Ketika rukuk dan selesai membaca wiridku sebagaimana biasa, Subhana Rabbiyal Azim, aku hendak mengangkat kepalaku, kata Rasulullah. Tetapi Jibril datang dan meletakkan sayapnya di atas punggungku yang membuatku lama dalam rukuk. Ketika ia mengangkat sayapnya, baru kau angkat punggungku. Mengapa demikian wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Tidaklah aku menanyakan perihal itu. Jibril alaihissalam kemudian datang dan menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Sayyidina Ali bergegas mengejar salat berjamaah. Di tengah jalan ia dapati seorang lansia. Ia sendiri tidak mengetahui bahwa lansia tersebut adalah Nasrani. Sayyidina Ali menghormatinya karena ketuaannya. Ia tidak mendahului orang tersebut. Ia memenuhi hak orang lansia. Allah mengutusku untuk menahanmu pada saat rukuk agar Ali dapat mengikuti salat subuh. Ini tidak aneh. Yang paling aneh adalah Allah memerintahkan Mikail untuk menahan sejenak matahari dengan sayapnya demi Ali. Bisik Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan derajat atas penghormatan kepada lansia meski ia beragama Nasrani, kata Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Cerita ini memberikan pesan mendalam bahwa menghormati perempuan tua dan beda keyakinan saja demikian dianjurkan dalam Islam. Tentu saja dari kisah ini umat Islam hendaknya tetap memberikan perhatian kepada perempuan, apalagi usianya lebih tua meski juga beda agama. Sedangkan beda agama saja kita harus menghormatinya, apalagi yang sesama agama kita, maka kita harus lebih menghormati sesama manusia, apalagi kepada orang tua. Karena ketuaannya, maka kita harus menghormatinya. Sahabatku semua, maka berikut akan kita rangkum juga tentang keutamaan berzikir pada bulan Rajab. Kami kutip dari buku Materi Khutbah Jumat Sepanjang Tahun oleh Muhammad Khatib, bahwa ibadah-ibadah sangat baik dilakukan pada 4 bulan, yakni bulan haram, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya zaman berputar sebagaimana bentuknya semula di waktu Allah menciptakan langit dan juga bumi. Dalam setahun terdapat 12 bulan, di antaranya terdapat 4 bulan yang paling dihormati. 3 bulan di antaranya berturut-turut, yakni Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram, dan juga Rajab Muzar yang terdapat di antara bulan Jumadil Tsani dan Saniyah dan juga Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Atas keistimewaan bulan Rajab, maka Muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah mulai dari sholat, puasa, sedekah, berzikir, dan meminta ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh
Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW pun bersabda, "Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan juga Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan." Hadis riwayat Imam Ahmad. Sahabatku semua, itulah dua kisah yang inspiratif luar biasa tentang seorang perempuan tua yang rutin berzikir istiqamah di bulan Rajab sehingga dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kisah Sayyidina Ali dan juga perempuan Nasrani tua yang dimana Ali bin Abi Thalib menghormati ketuaannya dan juga ubannya, maka Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan Sayyidina Ali dan juga menyuruh malaikat Jibril dan Mikail untuk menahan Rasulullah dan juga matahari agar Sayyidina Ali dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.